tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu, oh yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada setia. Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih, tak tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu, oh yang termulia. Oh, 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 tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu, oh bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada setia. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, Anugerahmu selalu baru. tiada berkesudahan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kita boleh beribadah kembali. Walaupun secara online, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Woo. Hey, 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 hey. Bersama kita pujikan apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga. Dia tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa ya?
yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasa Yesusku tidak pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tak pernah berubah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, Kau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan, kami mengandalkan-Mu. Kami mengandalkan-Mu, satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Oh Yesus, Yesus, kami menyembah. Mari sembah Tuhan. Oh, sembah Dia. Dia Allah yang setia. Oh Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, Bapa yang perhatikan kami. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, yeah. Katakan ku ada, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Apa yang dapat kami andalkan Tuhan? Kami tak punya kekuatan dalam diri kami bila kami sendiri Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Yesus. Kami percaya padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang memerlukan kesembuhan, berseru pada Tuhan. Dia dokter di skala dokter, Dia raja di atas skala raja. Engkau yang memulihkan Tuhan, baik itu kesehatan kami, baik itu perekonomian kami, baik itu keluarga kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
memberkati hidup kami, Engkau yang memulihkan keadaan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita baca Mazmur 91. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Ya, kita baca dengan suara yang keras yang keluar dari hati kita. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti pembacaan di layar Bapak Ibu. Mari kita sama-sama baca 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi mari sebelum itu kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur, hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Hari ini kami ada di tempat ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang luar biasa Tuhan. Itu semua karena penyertaan-Mu. Itu semua karena perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, meskipun kondisi dan situasi mungkin tidak pasti Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami memiliki Engkau yang selalu memberikan kepada kami kepastian Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi setiap kami semua Tuhan, yang sedang menonton di rumah Tuhan. Biarlah Engkau urapi, Roh Kudus lawat setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Sekali lagi amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, PPKM sampai tanggal 16, nanti ketentuannya ibadah kapan dibuka kembali dan sebagainya. Bapak Ibu bisa tunggu. Ya, kita juga tidak terburu-buru. Kenapa? Karena supaya semuanya merasa nyaman, semuanya merasa safe di saat kita beribadah bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini saya membawakan firman Tuhan dengan tema yaitu iman yang kuat. Sama-sama katakan iman yang kuat. Bapak Gembala 2 minggu lalu memiliki tema yaitu berpikir positif. Bagaimana memiliki pola pikir yang benar di hadapan Tuhan. Yaitu pikiran yang serupa dengan Kristus. Nah, hari ini saya akan membawakan mengenai iman. Kenapa? Karena dalam situasi keadaan terutama masa-masa PPKM 1,5 bulan ini banyak di antara kita yang sedang diuji imannya. Kenapa dikatakan diuji imannya? Karena keadaan yang luar biasa sehingga ekonomi menurun cukup drastis. Mal-mal ditutup,
Ya, sekolah yang harusnya sudah offline kembali online lagi, penghasilan mulai menurun. Bahkan banyaknya saudara-saudara atau kerabat-kerabat kita yang mungkin terpapar atau mungkin juga telah meninggal dunia. Nah Bapak Ibu, disinilah sebenarnya iman kita sedang diuji. Nah sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, apa sih iman itu? Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yuk sama-sama kita baca Ibrani 11 ayat 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah Bapak Ibu Tuhan, sudah jelas dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa sih yang kita harapkan hari-hari ini? Saya yakin semua di antara kita mengharapkan bahwa COVID ini cepat berlalu. Tetapi kita seolah-olah tidak bisa melihat apa yang akan terjadi nanti. Bahkan hari demi hari terlihat seperti tidak semakin membaik. Tapi Bapak Ibu, saya mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya supaya kita tetap menaruh iman kita kepada Tuhan, percaya kepada Kristus. Nah, saya kasih contoh sederhana mengenai iman adalah mengenai vaksin COVID-19. Harapannya adalah supaya COVID ini cepat berlalu. Tetapi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak tahu apakah nanti vaksin ini benar-benar menguatkan kita. Apakah seperti apa dan seperti apa kita nggak tahu. Tetapi kita percaya kepada pemerintah. Percaya kepada WHO. Karena itu kata iman sebenarnya dalam bahasa Inggris lebih sederhana. Yaitu I put my faith in you. Aku percaya kepada engkau. Nah, kata lain dari iman adalah percaya. Sama-sama katakan percaya. Nah, percaya adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Sebelum seseorang memiliki rumah tangga, dia harus menikah. Pada saat menikah dikatakan aku percaya sama kamu, makanya aku menikah. Ada yang di sini menikah tanpa kepercayaan? Tidak ada, ya kan? Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan I put my faith in you. Ya, sekolah kita, anak-anak kita di saat udah dewasa, ulangan, kita udah tidak ikut campur, mereka belajar sendiri. Kenapa dikatakan I put my faith in you? Di saat kita pergi bank, kita mau depositkan uang kita mau menabung, kita katakan I put my faith in you. Aku menaruh kepercayaanku kepada engkau. Nah, dunia saja ya banyak yang ditaruhi kepercayaan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Tuhan yang kita sembah? Apakah kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan? Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, ya faith adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah Kolose 1 ayat 23. A saja, saya nggak baca semua. Kalau Bapak Ibu mau baca, Bapak Ibu bisa baca secara full. Rasul Paulus menuliskan seperti ini. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Sama-sama katakan bertekun. Ya, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Sampai situ aja. Sekali lagi saya bacakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Nah Bapak Ibu dan Tuhan, iman itu berbeda dengan perasaan juga. Iman berbeda dengan perasaan, karena perasaan selalu menaruh kepada situasi dan keadaan. Perasaan selalu tergantung bagaimana keadaan kita. Tapi iman kalau kita berikan kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, segala sesuatu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, tetapi Bapak Ibu bisa belajar di dalam perjanjian baru ada sebuah cerita di mana pada saat itu sebuah perahu yang ada Tuhan Yesus dan juga ada murid-muridnya di sana dihantam oleh badai dan ombak. Tetapi perhatikan yang sangat di sini yang sangat menarik adalah bahwa Tuhan pada saat itu tidur. Ya, dia tidur dengan tenang. Kenapa Tuhan tidur? Karena Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Dia memiliki damai sejahtera yang penuh. Sehingga situasi dan keadaan tidak bisa mengganggu damai sejahtera yang dimiliki oleh Tuhan sendiri.
Tetapi murid-muridnya yang mungkin sudah melihat mujizat, yang tahu bagaimana Tuhan Yesus mengajar, dia bangunkan Tuhan dan mengatakan, guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Ya, lalu dikatakan, lalu Tuhan bangun dari tidurnya, lalu dikatakan diam dan tenang. Setelah itu dikatakan dalam Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, nah hari ini Bapak Ibu, ya, apakah kita demikian takutnya dengan pandemi COVID-19 sehingga membuat kita tidak percaya dengan yang namanya Tuhan? Ya, seperti halnya murid-murid di saat dia mengalami badai, di saat dia mengalami goncangan dalam perahunya, dia mulai ketakutan, yang dia pikirkan hanyalah binasa dan binasa. Tetapi Tuhan berkata apa? Mengapa engkau takut? Ketakutan akan mengubah kita yang percaya menjadi tidak percaya. Orang yang takut biasanya orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena orang yang percaya dia tidak mungkin takut. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, saya ada quotes dari hamba Tuhan. Saya dengarkan tapi saya lupa namanya siapa. Dia katakan seperti ini. Tekanan dalam hidup tidak terelakkan. Tetapi hidup di dalam tekanan adalah pilihan. Nah, asik kan? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tekanan dalam hidup tidak terelakkan. Tetapi hidup di dalam tekanan adalah pilihan. Kita tidak bisa tahu COVID-19 pandemi ini datang dalam hidup kita. Nggak bisa tahu. Kita nggak bisa menghalangi. Ya tidak terelakkan. Tetapi kalau kita hidup di dalam tekanan, ya itu pilihan kita. Ya karena itu saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ya karena selama ini Bapak Ibu dan saya berdoa ya seluruh jemaat GB keluarga Allah Blessing tetap kuat di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ada beberapa yang terpapar COVID-19. Tidak sedikit, mungkin ada sekitar 5 sampai 7 orang bahkan 10 orang. Tapi Bapak Ibu karya Tuhan sempurna. Antusias just do it. Semuanya sembuh sempurna. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nanti lain waktu kita akan ngobrol kesaksian. Ada yang kehilangan penciuman, ada yang mulai sesak nafas, ada yang mungkin oksigennya mulai turun, bahkan ada yang sampai masuk ke IGD dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu karya Tuhan sempurna, disembuhkan semuanya. Ya, karena itu kita tidak perlu takut. Kalau Bapak Ibu bersama dengan suami atau istri atau anak-anak, lihat kanan kiri katakan, kamu tidak perlu takut. Haleluya. Nah Bapak Ibu, jadi bagaimana kita bisa memiliki iman yang kuat? Yang pertama iman yang berhikmat. Jadi kita tidak hanya beriman saja, tapi kita juga harus berhikmat. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu adalah God's knowledge, pengetahuan daripada Tuhan. Ya sekali lagi, hikmat adalah God knowledge. God knowledge itu adalah pengetahuan daripada Tuhan. Kita boleh nggak beriman? Sangat luar biasa. Tapi kita harus berhikmat. Ya, hikmat itu apa? Hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang ada dengan cara yang tepat dan di waktu yang tepat. Yuk kita baca 2, 3. Hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang ada dengan cara yang tepat dan di waktu yang tepat. Saya tidak tahu Bapak Ibu ini dimulai dari mana. Tetapi saya heran beberapa orang percaya justru tidak mau menerima kenyataan yang ada. Ya, dia lebih baik menghindari kenyataan daripada dia mengetahui kenyataan. Kalau Bapak Ibu mendengarkan talk show dengan Bapak Gembala kemarin, bagaimana sih kita bisa menghadapi pandemi COVID-19? Yang pertama, terima dulu kenyataan. Kalau kita nggak bisa terima kenyataan yang ada, kita reject, kita menolak, maka kita nggak akan bisa bertumbuh. Kita nggak akan bisa maju Bapak Ibu. Karena itu yang pertama adalah terima dulu kenyataan yang ada. Saya pernah punya teman Bapak Ibu. Punya teman sebelum pandemi COVID-19, dia katakan seperti ini, aduh kakiku kok sakit ya. Ya kakiku sakit, gak bisa jalan dan sebagainya. Saya langsung dalam pikiran saya katakan, pasti asam urat. Ya kenapa? Karena orangnya obesitas, makannya juga ngawur, umur juga cukup ada. Dan saya pastikan itu pasti asam urat. Ya saya bilang, kamu cek asam urat. Saya nggak berani cek.
Kalau cek nanti kalau asam urat sungguhan gimana? Lah yang makan siapa gitu ya. Ya kan ya jelas-jelas yang makan kamu, kalau kamu sakit kaki berarti kamu asam urat gitu loh. Dia tidak mau menerima kenyataan yang ada. Nah, saya ada teman di Instagram Bapak Ibu, ya seorang bukan teman saya punya mama Bapak Ibu. Ya orang percaya, orang Kristen Bapak Ibu. Dia sakit Bapak Ibu, jujur kena COVID-19. Ya oksigennya sudah 72 atau 70%. Sudah drop sekali. Ya, lalu, "Mah, ayo ke dokter. Ayo ke rumah sakit." Enggak mau. Kan kalau udah oksigen udah 70%, nafasnya sesak biasanya Bapak Ibu. Ya, enggak mau. Tuhan menyembuhku. Tuhan pulihkanku. Bagus enggak? Bagus Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus tahu, banyak dokter sekarang juga pendeta. Artinya apa? Artinya tidak ada salahnya kita konsultasi. Kenapa? Karena penyesalan itu di akhir. Kalau di depan namanya pendaftaran. Kita daftar dulu ke dokter, cek. Nggak apa-apa. Kenapa ada antigen? Kenapa ada PCR? Supaya kita mau tes gitu loh. Ya, kenapa ada tes gula darah, ada asam urat, ada diabetes, ada ini, itu, jantung dan sebagainya. Supaya kita tes, mengetahui lebih awal akan bisa mengantisipasinya. Tetapi kalau udah terlambat, lalu kita katakan, Tuhan di mana keajaibanmu? Bapak Ibu, ayo kita harus berhikmat, sama-sama katakan berhikmat. Nah Bapak Ibu ada sebuah cerita Bapak Ibu dalam Alkitab yaitu mengenai perwira di Kapernaum. Pada saat itu perwira ini datang kepada Tuhan lalu mengatakan bahwa hambaku sakit. Ya tolong aku hambaku sakit. Ya singkat cerita Bapak Ibu lalu Tuhan berkata begini, oke aku akan datang menyembuhkannya. Aku akan ke rumahmu. Lalu mungkin perwira ini berkata, waduh Tuhan mau datang. Lah rumahnya lo kan jauh, rumahku kan jauh mungkin. Ya lalu dikatakan, Tuhan engkau tidak perlu ke rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja. Maka hambaku itu akan sembuh. Dia katakan sebab aku sendiri adalah seorang bawahan. Dan di bawahku juga ada bawahan. Apapun yang aku suruh pasti dilakukan. Intinya seperti itu. Nah lalu dikatakan Bapak Ibu Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu. Heranlah ia. Loh Tuhan aja sampai heran. Heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 13 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu ini adalah hal yang luar biasa. Pada Tuhan mau datang ke rumahnya, justru perwira ini bilang tidak usah. Lu ngomong aja Tuhan, Tuhan ngomong aja kalau hambaku sembuh, pasti sembuh. Kenapa? Karena aku punya karyawan, kalau karyawan saya tiba-tiba saya suruh beli soto, dia beli soto. Kalau saya suruh beli bakso, dia beli bakso. Jadi apapun yang bawaan saya suruh pasti dilakukan. Nah kalau Tuhan berkata saja bahwa sembuh, pasti sembuh. Bukankah itu iman yang luar biasa? Nah Bapak Ibu saya lanjutkan ya supaya cepat. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27 ini cerita mengenai dua dasar Bapak Ibu. Perhatikan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Sekali lagi mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Just do it. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Percayalah orang yang bijaksana adalah orang yang penuh dengan hikmat. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Batu, Tuhan adalah batu penyuruh kita. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Selanjutnya ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Pasir itu gampang kegoyah, gampang berubah. Kena ombak, Bapak Ibu pernah bikin loft di pasir Bali, Bapak Ibu kalau kena ombak hilang Bapak Ibu. Ya kan? Lalu dikatakan apa? Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah
kerusakannya. Nah, yang saya membuat tertarik adalah Matius 7 ayat 26. Dikatakan seperti ini, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Ada kata mendengar perkataanku ini, berarti orang Kristen enggak? Orang Kristen Bapak Ibu, dia mendengar perkataan Tuhan. Orang percaya mungkin, tetapi dia tidak melakukannya. Dia fokus membangun rumahnya di situasi, di kondisi, di dunia yang selalu berubah-berubah, yang dikatakan di atas pasir. Lalu datanglah hujan, datanglah badai, maka hancurlah kehidupannya. Nah Bapak Ibu, kenapa sih kok kita perlu membangkitkan iman kita? Kenapa sih kok kita perlu berhikmat? Kenapa sih kok kita perlu membaca firman Tuhan? Supaya pada saat masa pandemi COVID-19 yang begitu luar biasa ini, ada beberapa orang yang siap, ada beberapa orang yang kuat, ada beberapa orang yang tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena dia sudah mengisi pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ada beberapa yang di saat menghadapi situasi ini justru kegoncang. Mengatakan, di mana engkau Tuhan? Tuhan tolong dan sebagainya. Bapak Ibu dalam Tuhan, yuk hari ini Bapak Ibu. Ya, biarlah kita mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Dan biarlah kita membangun kehidupan kita. Ya, bersama dengan landasan firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan sebagai batu penjuru. Karena itu Bapak Ibu dikatakan ayat 25 dan 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Hujan bicara mengenai berkat. Hujan berkat. Banjir atau badai bicara mengenai masalah. Ya, kadang kalau berkat tidak bisa menggoncangkan kita, masalah menggoncangkan kita. Ya, kadang kalau masalah tidak bisa menggoncangkan kita, maka berkatlah yang menggoncangkan kita. Tetapi pertanyaannya di dasar apa yang kita pijak? Kalau kita dasar kepada Kristus, apapun mau berkat mau badai, kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Amin. Karena itu saya undang Bapak Ibu semuanya untuk baca sama-sama quotes ini yang sangat bagus. Ya, 2, 3. Tekanan dalam hidup tidak terelakkan. Tapi hidup di dalam tekanan adalah pilihan. Ya, Matius 22 ayat 37. Kita belajar Bible study sedikit Bapak Ibu. Ini adalah hukum yang terutama dan utama. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bukan sampai situ aja, dan dengan segenap jiwamu. Bukan sampai situ saja, tetapi dengan segenap akal budimu. Tuhan, engkau penyembuhku. Yes, saya percaya. Tetapi bukan berarti kita nggak minum obat. Halo. Kalau seandainya situasinya berbeda lagi. Tidak ada obat dan sebagainya, obat belum ditemukan dan sebagainya. Kita percaya kepada Tuhan. Tapi di sini ada dokter Bapak Ibu. Yuk lakukan. Ya, saya mengucap syukur Bapak Ibu, Bapak Gembala setiap tahun sekali check up rutin. Full. Ya full. Ya dari gula darah, dari kolesterol, kolesterol jahat, kolesterol dan sebagainya lah. Ya cek. Bukan hanya itu juga Bapak Ibu, kemarin tes antibody. Ya, kalau Bapak Ibu dengarkan talk show bulan Januari Bapak Gembala terpapar COVID. Tapi karena dia berhikmat mengetahui pengetahuan akan firman Tuhan dan juga pengetahuan tentang COVID, apa yang harus dilakukan. Dia nggak takut. Sembuh, sempurna nggak ada, malah sekarang antibodinya melunjang naik Bapak Ibu. Kemarin antibody dites sekitar 200 kalau nggak salah. Ya, kuat. Gitu loh Bapak Ibu. Nah karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. Bukan hanya iman, aku percaya kepada Tuhan. Tapi kita juga harus berakal budi. Bagaimana supaya kita memiliki hikmat? Baca firman Tuhan. Ya cerita lainnya Bapak Ibu yaitu mengenai 10 gadis yang membawa pelita. 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Ya singkat cerita saja Bapak Ibu, mereka menunggu. Tapi yang 5 bijaksana membawa minyak dalam buli-buli. Tapi yang 5 bodoh tidak membawa apa-apa, hanya membawa pelita. Pada saat itu datanglah Bapak Ibu yang namanya mempelai. Tetapi yang pelitanya kosong, ya yang tidak membawa buli-buli habis dan mati, padam. Ya, tetapi yang bijaksana mempersiapkan Bapak Ibu. Mempersiapkan sehingga pelitanya tetap menyala. Bukankah ini adalah esensi kalau kita harus berhikmat, mempersiapkan yang namanya segala sesuatu.
Ya, lihat kanan kiri, ya katakan engkau harus berhikmat. Nah, yang kedua yaitu iman yang aktif. Nah, iman bukan hanya harus berhikmat, tapi untuk supaya iman kita kuat, kita harus aktif. Sama-sama katakan aktif. Ya, tidak bisa iman kalau mau bertumbuh harus pasif. Ya, justru keaktifanlah yang membuat iman ini bertumbuh. Nah, berserah dan menyerah itu berbeda. Berserah bukan menyerah. Menyerah bukan berserah. Orang kalau menyerah berarti dia menyerahkan kehidupannya ke dalam situasi. Dia kalah dengan situasi dan keadaan. Dia tidak mau melakukan apa-apa. Nah, kalau Bapak Ibu main game, Bapak Ibu ada yang namanya give up ya. Lalu kalau Bapak Ibu give up, maka yang terjadi adalah game over Bapak Ibu. Selesai. Ya, tetapi kalau surrender biasanya tidak ada kata game over. Ya, surrender itu artinya berserah. Nah, berserah adalah dia mungkin mengalami tekanan yang berat, dia mengalami masalah yang berat, tetapi dia bersandar kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menopang kehidupannya. Yang percaya katakan amin. Nah, saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu, ilustrasi. Saya panggil Jonathan untuk bisa maju ke depan. Ya, ini ponaan saya Bapak Ibu, jadi tidak ada masalah. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang bilang, wah social distancing dan sebagainya. Ini ponaan saya Bapak Ibu. Ya, mereka tidur rumah saya, kadang makan minum mama saya. Nah, kata bersandar sini aja. Nah, kata bersandar itu seperti ini. Ya, jadi Jonathan bersandar kepada tubuh saya. Tetapi bukan berarti Jonathan tidak memiliki kekuatan. Mungkin kalau saya mundur sedikit, ya kan, nempel cu. Nah, mungkin kalau saya mundur sedikit, lemes saja kalau saya ditahan. Nah, kalau mundur sedikit, ya Jonathan bisa jatuh tapi dia bisa berdiri lagi. Nah, ini namanya yang namanya bersandar atau berserah. Ada tenaga juga yang dilakukan oleh Jonathan. Ya, tetapi tidak sebesar kalau Jonathan berdiri sendiri. Kenapa? Karena ada sandarannya Tuhan. Berbeda dengan yang namanya menyerah. Kalau menyerah itu artinya ya dia menyerahkan kehidupannya, dia kalah dengan keadaan yang akhirnya adalah digedong Bapak Ibu. Kemana-mana digedong. Ini kalau jatuh gelondong Bapak Ibu ya. Oke, thank you Jonathan ya. Ini untuk membuka saja cakrawala iman kita. Bahwa kita harus memiliki iman yang aktif. Tuhan, aku gak kuat dengan keadaan kondisi yang ada. Ya kan, aku berserah kepada Engkau. Berserah bukan berarti kita tidak mau bertumbuh dalam hal pikiran. Berserah bukan tidak mau kita untuk berpikir kreatif. Kalau Pak Gembala kemarin mengatakan mengatur strategi. Berserah justru mengatur strategi. Tapi menyerah, dia tidak mau melakukan apa-apa. Dia pasif. Dia katakan, Tuhan di mana berkat-Mu? Tuhan di manakah Engkau? Tuhan ini, Tuhan itu dan sebagainya. Nah, karena itu Bapak Ibu, untuk memiliki iman yang kuat, engkau perlu aktif. Nah, ada sebuah cerita Bapak Ibu dalam Alkitab, yaitu mengenai wanita pendarahan 12 tahun. Wanita pendarahan 12 tahun ini Bapak Ibu, dia mengalami pendarahan 12 tahun yang menurut saya adalah waktu yang sangat lama sekali. Saya yakin Bapak Ibu dalam Tuhan, para wanita-wanita kalau 12 tahun pendarahan, ya jangankan 12 tahun. 1 minggu pendarahan aja atau dikatakan PMS itu wanita udah bisa berubah semua Bapak Ibu. Ya, apalagi 1 bulan. Ya, perutnya bisa sakit, melungker nggak karu-karuan. Apalagi 1 tahun. Ini dikatakan 12 tahun. Otomatis yang namanya lemah, yang namanya lemas, yang namanya nggak berdaya. Belum lagi ada banyak kerumunan yang datang kepada Tuhan. Ya, dia harus menerobos masuk. Ada tenaga yang harus dikeluarkan. Padahal dia udah 12 tahun Bapak Ibu. Saya berpikir kenapa nggak teriak? Karena dia udah nggak ada tenaga untuk teriak. Ya, saya kalau membaca firman selalu mengafirmasi Bapak Ibu. Lalu pada saat itu dia menerobos di banyak kerumunan. Lalu dia menjamah jubah Tuhan Yesus. Markus 5 ayat 28-29. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Perhatikan Bapak Ibu. Iman bukan hanya menyerah, berserah,
tapi harus aktif. Just do it, lakukan. Kondisi COVID-19 PPKM tidak mudah. Tapi bukan berarti engkau menyerah. Bukan berarti engkau pasif. Engkau harus aktif. Sama-sama katakan aktif. Lalu dikatakan ayat 34, loncat Bapak Ibu ya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Mungkin wanita ini bisa saja pikir, aku gak mau nerobos gitu, capek. 12 tahun, udahlah, tinggal tunggu mati aja. Ada orang kayak gitu. Tapi tidak dengan wanita ini. Dia berjuang, dia berdoa, dia berserah, dia terus aktif. Sehingga dia mengalami kesembuhan. Ada cerita lagi Bapak Ibu. Ya, ada seorang yang miskin dan buta. Coba bayangkan, kalau tadi ya pendarahan, lemas, dia nggak bisa teriak. Ini miskin dan buta. Dia tanya, siapa itu? Itu Tuhan, itu Yesus, itu guru dari Nazaret. Ya, lalu yang dikatakan Lukas 18 ayat 38 sampai 39, lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, dia teriak meminta pertolongan, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Lalu mereka yang berjalan di depannya menegur dia supaya ia diam. Hei menengah, wes lah, udah buta miskin, udah terima nasib aja. Mungkin orang-orang berkata seperti itu. Ya, lalu apa dikatakan? Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Dan dia menerima kesembuhan. Bapak Ibu, iman harus aktif. Sama-sama katakan aktif. Ya, jangan mau pasif, jangan mau menyerah dengan keadaan yang ada. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu sedang mengalami pandemi COVID-19, entah bisnis, entah itu keluarga, Bapak Ibu harus aktif. Hei ibu-ibu, apalagi ibu-ibu muda. Ini saya ngomong ibu-ibu. Ya, mungkin PPKM, di mana yang namanya pendapatan dari keluarga menurun. Sama-sama kita ikat pinggang sama-sama. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Ibu-ibu mungkin bisa mulai belajar memasak. Mulai belajar untuk make something. Entah itu cemilannya, entah itu breakfast, lunch, dinner mungkin. Atau mungkin kita skip lunch, kita cuma makan breakfast and dinner. Ya, nah Bapak Ibu untuk apa? Untuk menghemat. Tapi kita harus aktif, gimana? Cari cara Bapak Ibu. Ya, Bu Gembala, ya PPKM, ya lihat YouTube bagaimana memasak sesuatu. Ya memasak sesuatu, kemarin bikin apple pie, coba bayangkan. Ya lalu ada bikin yang namanya yogurt. Yogurt kan bagus buat pencernaan, betul ya. Nah kalau Bapak Ibu beli yogurt di luar kan mahal. Bukan bikin sendiri, wah ya kan. Lalu apa lagi, ya kan bikin puding untuk cemilan. Ya bikin ini, bikin itu, bikin sendiri semua. Jarang beli di luar, mau beli di mana juga, tutup semua. Ya, nah sekarang untuk yang suami. Lah suami kalau seandainya work from home, lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau ada waktu luang, yuk berpikir bagaimana supaya dapat expand. Bagaimana dapat bertumbuh dalam bisnisnya. Bagaimana dapat melakukan sesuatu untuk mendapat tambahan income. Ya mungkin bisa mulai dengan online shop. Sekarang udah banyak Instagram, ada banyak ada Facebook bisa buat jualan, ada Tokopedia, ada Shopee, ada banyak brand-brand ya toko online yang bisa kita pakai. Untuk apa? Untuk membangun kreativitas kita. Yang penting kita aktif. Ya kalau Bapak Ibu dengarkan kemarin Bapak Ibu lah, kalau gagal gimana? Nggak apa-apa daripada nggak melakukan apa-apa. Pasti gagal kalau nggak melakukan apa-apa. Ya, do something Bapak Ibu. Ya, nah itu adalah iman yang aktif. Ya, karena itu saya kemarin sempat singgung juga bahwa toko yang rame, toko yang pasti laris adalah toko yang dibuka. Kalau nggak dibuka ya nggak laris-laris. Meskipun ada tekanan dan masalah. Istri saya buka tagar Bapak Ibu, ya tahu goreng gitu ya di Surabaya Bapak Ibu, Surabaya Timur. Barusan mengalami musibah. Kenapa musibahnya? Dibobol orang Bapak Ibu, dijebol. Ya dimaling Bapak Ibu, ada yang hilang Bapak Ibu. Ya, lalu saya tanya, yang ya apa yang gini, yang bingung justru saya. Istri saya bilang, yo wes lah jarno lah, wes gak apa-apa lah biar serakno pada Tuhan. Ya kan, nah Bapak Ibu ada masalah. Tetapi kalau seandainya mendapatkan masalah,
Nggak terlalu stres. Kenapa? Karena sudah memiliki iman yang benar. Ya, bahwa Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Jerih payahmu tidak memadai. Ada banjir, ada badai, ada hujan. Tapi orang yang berdiri di atas batu penjuru kita, batu karang. Ya, dia akan tetap kokoh, kuat untuk selama-lama. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir Bapak Ibu. Ya, bagaimana memiliki iman yang kuat? Yang pertama yaitu adalah iman yang berhikmat. Ya, hikmat adalah pengetahuan daripada Tuhan. Yang kedua, bagaimana memiliki iman yang kuat adalah iman yang aktif. Jangan pasif, tapi aktif. Mulai berpikir, mulai melakukan sesuatu. Kalau Bapak Ibu bingung dengan kesehatan, mulai olahraga. Ya, Pak, olahraga di luar nanti terpapar COVID, olahraga di rumah. Ya, angkat tuh galon, angkat sofa, angkat istri, semua diangkat ya kan. Semua kalau memang ada keinginan pasti ada jalan. Yang percaya katakan amin. Ya kan, kalau Bapak Ibu mau diet, mulai makan. Pak, aduh diet, makanan diet mahal. Gak usah susah-susah. Mungkin Bapak Ibu bisa puasa. Puasa gak perlu biaya bukan? Ya kan, Bapak Ibu puasa ya kan. Semuanya kalau ada keinginan, ada keputusan pasti ada jalan keluar. Yang terakhir yaitu iman yang setia. Faithful, iman yang setia. Sama-sama katakan iman yang setia. Dalam Alkitab ada cerita mengenai 10 orang kusta. Dalam Lukas 17 ayat 16 ini poinnya bukan? Di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Nah, lalu 10 orang kusta ini Tuhan sembuhkan. Ya, singkat cerita Tuhan sembuhkan. Tapi apa yang terjadi? Perhatikan ayat 16. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Setelah sembuh itu lo gimana? Gitu loh. Lalu ayat 18, tidakkah ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing itu? Ini, orang Samaria ini. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, diperlukan iman yang setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap setia kepada Tuhan. Hujan boleh datang, tekanan boleh datang, badai boleh datang. Tapi apakah iman kita tetap setia kepada Tuhan? Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, kita setia. Ya, setia juga dengan para pemimpin. Kita hidup di Indonesia, kita harus patuh kepada keputusan Bapak Presiden. Ya, diperpanjang. Saya tahu Bapak Ibu, mungkin daripada Bapak Ibu, aduh diperpanjang terus. Ya, tabungan menipis. Saya mau beritahu, sama Bapak Ibu. Ya kan, sama. Tetapi kita harus taat kepada pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin bisa melihat jauh ke depan. Dia melihat skala besar Bapak Ibu. Ya, awal-awal PPKM saya sempat berpikir, ini nggak salah keputusan ya Pak Presiden ya. Kok harus di PPKM mall ditutup, ini ditutup dan sebagainya. Bukankah Surabaya tidak terlalu banyak dan sebagainya. Tetapi rupanya justru 1 hari 2 hari setelah PPKM tingkat kematiannya naik. Oksigen mulai panic buying, vitamin D mulai panic buying. Nah, kita harus taat kepada pemimpin kita. Ya udah pemimpin katakan PPKM, ya udah PPKM, kita doakan biarlah hikmat, biarlah semuanya taat. Ya, bukan itu aja, kadang kita juga perlu katakan iman kita yang setia adalah setia dengan apa? Protokol kesehatan. Ya, saya termasuk adalah seorang yang bonek, ya barbar. Ya, sama Ko Andre juga. Halo Ko Andre, apa kabar? Ya, kangen Ko. Ko Andre ini orangnya juga barbar Bapak Ibu. Ya, artinya dalam berarti berani. Ya, Ko Andre masuk sepedaan dan sebagainya. Tetapi kita tetap berhikmat Bapak Ibu. Ya, kita berhikmat apa? Kita pakai masker. Bahkan sekarang kita rutin pakai double masker. Loh, sekarang nggak pakai masker. Lah saya khotbah nggak ada orang gini, kenapa saya harus pakai masker?
Saya pakai masker. Ya, saya juga rajin mencuci tangan. Saya juga menjaga jarak. Kemarin saya ketemu teman saya lama nggak ketemuan Bapak Ibu. Kita ngobrol masa-masa PPKM 20 menit berdiri Bapak Ibu. Tapi saya memakai masker double, dia pakai masker double di mall yang panas. Kenapa saya ke mall? Karena saya perlu ke supermarket Bapak Ibu. Ya, kita ngobrol dan sebagainya, kita social distancing juga. Ya, tetapi kita tetap memakai protokol kesehatan, itu namanya berhikmat. Ya, lalu apa? Saya kalau pulang rumah harus cuci tangan. Jangankan cuci tangan Bapak Ibu, istri saya pulang rumah dari manapun meskipun cuma beli obat, meskipun beli roti, disuruh mandi Bapak Ibu. Ya, jadi saya satu hari bisa mandi 4 kali, 5 kali. Ya, hidupku bukan yang dulu lagi Bapak Ibu. Kalau dulu kan mungkin pagi bangun ya kan, habis itu wah kegiatan, sore mandi selesai 2 kali. Sekarang enggak, pergi pulang mandi, pergi pulang mandi. Ya sekarang hand sanitizer tetap ada, tetap dipakai Bapak Ibu. Ya saya yakin yang namanya Ko Andre juga. Ya Ko Andre kemana-mana pasti pakai masker. Bahkan kita sekarang stok masker baru di dalam mobil. Ya karena kadang manusia, aduh maskernya ini udah berapa tahun dipakai, coba bayangkan ya kan, udah berapa bulan dipakai, ya kan, kita ambil masker baru, kita pakai lagi dan sebagainya. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, ingat sekali lagi Bapak Ibu, kita boleh beriman, kita boleh berani, kita boleh tidak takut, tapi kita juga punya hikmat daripada Tuhan. Bukan itu aja, kita aktif. Ya kita aktif apa? Aktif follow up, ngobrol sama teman, aktif membangun iman, baca firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada yang mau diubah dengan kesehatan, yuk Bapak Ibu olahraga. Kalau Bapak Ibu ada bisnis, mulai pikir kreativitas yang baru. Bukan itu aja, tapi setia Bapak Ibu. Setia kepada Tuhan. Nanti bentar lagi mungkin 2-3 minggu, saya nggak tahu Bapak Ibu, tergantung keputusan Bamak. Ya, dari Bapak Presiden, Bamak, nanti dari GBI memperbolehkan untuk buka ibadah, kita akan buka ibadah. Yuk setia. Datang ibadah tepat waktu. Ya nanti saya nggak tahu bagaimana progresnya dan protokolnya. Ya yang pasti tetap 3M, masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Tapi apakah maskernya double atau tidak? Saya nggak tahu. Tapi apa? Kita fokus hidup kita, iman kita ini kepada Tuhan. Ya dan yang penting jangan takut Bapak. Kemarin saya dan Bu Sedi dan juga Pak Gembala pelayanan di Adijasa Bapak Ibu. Ya di Adijasa Bapak Ibu. Ya, wah semuanya takut Bapak Ibu. Ya bener kan? Adijasa itu adalah tempat yang gak pernah sepi loh sebelum COVID. Ya kan? Tapi pada saat COVID sepi Bapak Ibu, gak ada orang. Ya kita maesong di sana Bapak Ibu, penghiburan sekali Bapak Ibu. Ya lalu dapat isu-isu yang dan sebagainya. Waduh mulai dan sebagainya. Tapi kita gak takut Bapak Ibu. Saya pakai double masker. Ya Pak Gem pakai double masker plus facial. Coba bayangkan udah kayak kesatria baju hitam Bapak Ibu. Ya, Bu Sheni, worship leader pakai double masker. Lalu saya bilang sama Bu Sheni, karena Bu Sheni yang mengurus semuanya, bahwa ini apa? Selompongan. Pokoknya pelindungnya mic lah. Karena mic-nya di sana itu pakai spons warna kuning udah jadi coklat Bapak Ibu. Ya, saya suruh bawa, akhirnya dibawa. Setelah Bu Sheni pakai, diganti, Pak Gem pakai, ganti lagi dan sebagainya. Kenapa? Bukan kita takut, tapi kita berhikmat. Amin. 3 poin ini Bapak Ibu, bagaimana kita memiliki iman yang kuat. Yang satu, kita harus berhikmat. Sama-sama katakan berhikmat. Yang kedua, kita harus aktif. Sama-sama katakan aktif. Yang ketiga, kita harus setia. Sama-sama katakan setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami ucap syukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan melewati pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya bahwa badai pasti berlalu. Tapi firman-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan akan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap kami semua Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sedang menonton firman ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah apa yang mereka alami Tuhan, mereka dapat kuat untuk melewatinya. Dan mereka dapat menyaksikan bagaimana kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan setiap kami. Bapak Ibu dalam Tuhan, bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami masalah keluarga, angkat tangan-Mu tinggi-tinggi. Ya, meskipun di rumah bagi yang memiliki masalah ekonomi, angkat tangan-Mu tinggi-tinggi. Mungkin ada yang mengalami masalah kesehatan atau yang sedang terpapar COVID-19. Angkat tangan-Mu tinggi-tinggi. Dialah Tuhan
Jehovah Rafa. Dialah Tuhan yang menyembuhkan. Dialah adalah Tuhan Jehovah Jireh. Dialah Tuhan yang menyediakan. Dan dialah Jehovah Shalom. Dialah yang selalu memberikan damai sejahtera. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangannya terangkat. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus memberikan penghiburan. Roh Kudus memberikan pertolongan atas kehidupan mereka. Roh Kudus memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dapat melaluinya semuanya Tuhan. Dan tampil menjadi seorang pemenang. Bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi semua karena kekuatan yang asalnya daripadamu Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sekali lagi berdoa untuk setiap tangan-tangan terangkat. Kau jamah, Engkau berkati, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal menyertai kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Bapak Ibu dalam Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semuanya diberkati Tuhan. Amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, berikut adalah cuplikan KAB Peduli Kasih yang ke-16. Ya, kita tidak melakukan peduli kasih di di gereja kita karena PPKM, tetapi justru kita datang ke rumah-rumah untuk memberikan bantuan terhadap mereka. Nah, berikut adalah cuplikannya. Selamat menyaksikan. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Oh, I am living. Come on, somebody shout this out. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know that you're here with me. Yeah. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. Yeah. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, and nothing through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. Oh, I am living life. Shout it out. Ya Bapak Ibu dalam Tuhan, itulah cuplikan dari KAB Peduli Kasih. Bagi Bapak Ibu yang terdorong, Bapak Ibu bisa membantu setiap mereka yang kita akan bantu untuk salurkan dalam kehidupan mereka. Nah, tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita siapkan persembahan. Bapak Ibu bisa scan QR Code atau Bapak Ibu bisa melakukan via transfer yang ada di layar Bapak Ibu. Tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Kami ada hari ini itu semua karena kasih-Mu. Kami ada hari ini itu semua karena perlindungan-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami dapat mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan hari ini kami dapat menabur Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu, dapat menolong Tuhan. Untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin sedang mengalami terpapar atau mengalami dampak dari pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dan kami mau memberi dengan sukacita. Semua yang siap memberi bersama-sama dengan saya katakan amin. Nah Bapak Ibu bisa memberi yang terbaik, Bapak Ibu bisa scan. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk scan. Dan ada beberapa pengumuman. Teruslah berdoa untuk bangsa dan negara kita karena kesejahteraan bangsa ini adalah sejahteranya kita bersama. Bapak Ibu ambil waktu untuk berdoa untuk Bapak Presiden, untuk Menteri, untuk juga Dinas Kesehatan, semuanya lah Bapak Ibu ya. Para dokter, suster untuk diberikan kesehatan. Lalu juga berdoa supaya vaksin dapat selesai dengan cepat. Ya, supaya banyak yang distribusikan. Lalu ada beberapa yang DM ke saya karena mall sudah dibuka. Kapan ada ibadah dan sebagainya, mohon ditunggu Bapak Ibu. Karena kita mau semuanya mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Ya, nanti akan ada pengumuman lebih lanjut di ibadah. Lalu Bapak Ibu jangan lupa
untuk menyaksikan ibadah Blessing Night ya secara online juga yaitu jam 6 sore. Saya rasa nggak ada yang lain, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah. Tuhan terima kasih Tuhan, kami dapat beribadah itu semua karena kasih-Mu Tuhan, kami dapat beribadah itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Tuhan sebelum itu Tuhan kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Tuhan kami berdoa untuk Bapak Presiden Tuhan. Biarlah hikmat-Mu selalu menyertai kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk para menteri-menteri Tuhan, hikmat-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk dinas kesehatan, para suster, para relawan Tuhan. Tuhan biarlah Engkau berikan penyertaan, biarlah Engkau memberikan antibody yang double ekstra Tuhan. Sehingga mereka dapat melayani Tuhan para pasien-pasien ini Tuhan. Dan sehingga pasien-pasien ini dapat menerima sukacita, damai sejahtera dan kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Tuhan namamu juga berdoa Tuhan untuk seluruh pasien-pasien yang mungkin terpapar COVID-19 Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus biarlah kesembuhan demi kesembuhan. Biarlah sukacita karena kesembuhan yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Dapat kami dengar ada kesaksian yang luar biasa Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Tuhan namamu juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GBI keluarga Allah Blessing yang mungkin sedang terdampak dengan pandemi ini Tuhan, entah dalam bidang ekonomi Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kemurahan-Mu, biarlah berkat-Mu, biarlah mujizat-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka. Engkau membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka Tuhan dapat survive dalam pandemi ini Tuhan. Dan biarlah kehidupan mereka dapat mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat GBI keluarga Allah Blessing dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan yang sempurna daripada-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka. Jemaat kasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu sekarang. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau. Memberkati engkau sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu